Pesan Padre Pio hari ini Di 28 Februari, berdoalah bagi orang fasik, bagi mereka yang suam-suam kuku, bagi jiwa-jiwa yang penuh semangat. Khususnya berdoalah bagi Bapa Suci, bagi semua kebutuhan spiritual dan jasmani gereja suci, Ibu yang paling lembut. Berdoalah khusus bagi mereka yang bekerja demi keselamatan jiwa dan kemuliaan Tuhan. Pesan Padre Pio pada hari ini diambil dari kumpulan surat yang kedua. Kalau kita lihat semuanya, pesan Padre Pio hari ini menekankan pentingnya doa bagi semua orang. Tetapi di sini disebutkan terutama ada orang fasik atau orang yang jahat agar mereka bertobat. Orang yang suam-suam kuku agar mereka semakin berkobar dalam iman. Juga bagi jiwa yang membara penuh semangat agar tetap teguh dan bertumbuh dalam kasih Tuhan. Bagi mereka yang berdoa dengan khusyuk sebagai teladan dan penyemangat bagi orang lain. Juga untuk Bapak Paus Bapak Suci sebagai pemimpin rohani gereja. Juga di sini diajak untuk gereja suci atau gereja kudus, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Dan yang terakhir juga diminta semua pekerja di ladang Tuhan yaitu mereka yang berjuang demi keselamatan jiwa dan kemuliaan Tuhan. Apa makna pesan ini? Padre Pio mau menegaskan bahwa doa adalah senjata utama orang beriman. Dan tidak saja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, terutama bagi gereja dan para pemimpinnya. Padre Pio mau menunjukkan bahwa keselamatan bukan usaha individu saja, melainkan bagian dari karya besar gereja dalam membimbing jiwa-jiwa kepada Tuhan. Pesan ini juga mengajarkan pentingnya doa syafaat. Berdoa bagi orang lain, termasuk mereka yang jauh dari Tuhan atau yang sedang mengalami perjuangan iman. Dengan doa, seseorang bisa menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi mereka yang membutuhkan rahmat pertolongan. Mari kita simak pesan-pesan ini yang ada kaitannya dalam kitab suci. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat ini sejalan dengan anjuran Padre Pio untuk berdoa bagi pemimpin gereja, yaitu Bapak Paus, dan bagi semua orang. Di dalam Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Padre Pio mengingatkan agar kita tidak menjadi suam-suam kuku dalam iman, melainkan terus berkobar dalam kasih Tuhan. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada lagu doa mengubah segala sesuatu. Menguatkan keyakinan bahwa doa yang khusyuk memiliki dampak besar, baik secara rohani maupun secara jasmani. Bagaimana refleksi pesan ini bagi kita semua?
Mari kita bertanya pada diri kita, apakah saya sudah mendoakan mereka yang jauh dari Tuhan? Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga untuk pertobatan orang lain. Kita juga bisa bertanya pada diri kita, apakah saya hanya suam-suam kuku dalam iman? Jangan sampai hidup rohani kita hanya setengah-setengah. Kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia, tidak suam-suam kuku. Kita juga boleh bertanya bagaimana saya bisa berkontribusi dalam mendukung gereja dan mereka yang bekerja untuk Tuhan. Selain doa, kita juga bisa mendukung dengan tindakan nyata seperti melayani dalam komunitas atau membantu sesama. Apa yang kita lakukan setiap malam adalah juga kontribusi untuk mendukung gereja, gereja huruf besar, dan mereka yang bekerja untuk Tuhan. Berapa persen orang yang ada namanya yang kita sebut setiap malam itu kita kenal? Mungkin hanya 5-10%. Selebihnya kita tidak kenal. Tetapi kita terus mendoakan, dan juga para pemimpin-pemimpin kita, para imam, kita terus berdoa. Itulah salah satu, namanya juga Padre Pio's Prayers Group. Kerjanya memang berdoa. Seperti Padre Pio, tidak cukup sampai berdoa saja, tetapi juga harus melakukan sollievo della sofferenza, meringankan penderitaan. Pesan Padre Pio ini mengajak kita untuk lebih giat dalam doa, lebih bersemangat dalam iman, dan lebih setia dalam mendukung gereja dan para pekerja Tuhan. Luar biasa pesan-pesan Padre Pio kalau kita renungkan setiap malam. Semoga pesan Padre Pio ini bisa hidup dan kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga menginspirasi. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.